Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, di tengah pandemi saat ini, banyak di antara kita yang tidak bisa beribadah di gedung gereja atau berkumpul bersama saudara untuk merayakan Natal. Saya mengajak saudara menjadikannya sebagai momentum untuk melantangkan cinta kasih dengan peduli dan berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Untukmu yang menderita karena serangan corona, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang bekerja membanting tulang, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang bingung besok harus makan apa, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang harus berdiam di rumah karena termakan usia, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang letih, lesu, dan menderita sakit, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang dengan berbagai cara harus tetap mencari rupiah, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang sedang berjuang di rumah-rumah sakit, yang kadang melewati ketidaknyamanan demi merawat saudara-saudaramu, Immanuel, Allah besertamu. Dalam masa sulit akibat pandemi ini, yakinlah Allah setia menyertai saudara, Immanuel. Itulah yang hendak menyemangati saudara memasuki tahun 2021 yang sedang kita jelang. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama seluruh staf, kami mengucapkan selamat merayakan Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Yeay! Shalom Horas Naposo Bulung HKBP dimanapun berada. Pengurus Naposo Bulung HKBP mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya damai serta sukacita Natal menyertai seluruh Naposo Bulung HKBP dimanapun berada. Kiranya Naposo Bulung HKBP dapat tetap dan terus semangat melayani Tuhan meski dalam situasi pandemi. Kiranya di tahun yang baru, Naposo Bulung HKBP dapat bersinergi dan saling bergandengan tangan untuk melayani Tuhan lebih lanjut.
dapat membuka diri untuk menyalurkan tangan untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Mari semua Naposo Bulung HKBP kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Salam 3M Naposo Bulung HKBP. Marsi Tanyangan, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Terima kasih. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru di tahun 2021. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Yesus Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Tuhan memberkati. Orang. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021.
Shalom. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya, sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pagi Minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, dan juga jemaat kami yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami seluruh majelis Gereja HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi jemaat sekalian yang telah hadir di dalam gereja ini, dan juga bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah minggu setelah tahun baru, dan yang menjadi topik minggu kita adalah kekayaan kasih karunia Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, nyanyikanlah kekayaan dan kasih karunia Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 sampai 2. Di ayat 2, jemaat dipersilakan berdiri. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami di tahun lalu, kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan, karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami di dalam kehidupan yang kekal, dan akhir hidup kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Beginilah hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki,
atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita datang merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jangan ragu dan bimbang memohon pengampunan kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang Maha Pengasih. Dengan tangan terbuka akan menyambut setiap orang yang datang kepadanya dengan pertobatan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri untuk berdoa di dalam hati, mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengakui dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dimuka Tuhan Yesus, ku kisah akan salahku, bertobat di hatiku.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada minggu setelah tahun baru hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 7 sampai dengan 14. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam perkumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia telah merayakan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para iman dengan berimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dengan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita mendengarkan warta jemaat HKBP Kernolong minggu setelah tahun baru tanggal 3 Januari 2021. Ibadah minggu di masa new normal. Hari ini Minggu 3 Januari 2021 adalah minggu setelah tahun baru. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 9.30 dan 17 WIB, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu pukul 9.30 WIB ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Demikian diberitahukan. Berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, telah lahir seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Amang Adrian Siregar, Inang Serli Boruritonga, warga jemaat WIK 5, Cempaka Putih, Galur Kodam. Alamat Jalan Rawa Selatan 2 nomor 12A, Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya menjadi anak kesukaan bagi Tuhan, keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur Pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yaitu yang dirawat di rumah sakit. 1. Inang Hediana Boru Panjaitan, istri Amang Kesar Barimbing almarhum dari WIK 6, dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini, ruangan H. 2. Inang B. Herlina Boru Tambunan, istri Amang Sintua Evangelis Firma Edison Hutajulu almarhum, dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini, ruangan ICU. Nomor 3 hingga nomor 20 dapat kita baca dan kita bawakan dalam doa. Untuk selengkapnya warta jemaat dapat kita baca di WhatsApp grup WIK masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita,
bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Untuk persiapan mendengar firman Tuhan, mari kita sambut dengan bernyanyi Yesus ho napunaau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Saya akan membacakan firman untuk kita dari Surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah
kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita menyatu dengan seluruh umat dari berbagai latar belakang, bahkan dengan seluruh makhluk. Kita bersatu dalam ungkapan syukur karena kita mengamini, mengatakan ya tanpa sedikit pun ragu bahwa sepanjang 1 tahun penuh kita menerima banyak yang baik berupa pemeliharaan kebutuhan-kebutuhan kita, penjagaan, perlindungan di tahun yang lalu. Meskipun dari satu sisi tahun yang lalu disebut sebagai tahun yang buruk oleh karena ancaman yang dirasakan oleh banyak masyarakat. Kita tetap melihat kasih Tuhan dengan segala yang kita alami. Justru kita semakin diingatkan bahwa pemahaman kita dan kehidupan kita yang masih harus terus kita kembangkan sehingga kehidupan kita betul-betul menyambut dan merespon dengan baik kasih Tuhan yang sempurna buat kita. Kalau ditanyakan bagaimana respon kita, apakah kasih kita sudah sempurna, dengan rendah hati kita mengakui kita masih harus terus memohon kekuatan-Nya agar kita semakin dimampukan untuk mengembangkan kehidupan di dalam ketaatan, sehingga kita membuat seluruh gerak hidup kita merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kebersatuan bersama dengan umat yang lain sejalan dengan pesan-pesan Natal di tahun yang lalu. Kita mengembangkan bahwa seluruh umat manusia tinggal di bumi yang satu, di bumi yang penciptanya satu. Oleh sebab itu kita juga bersatu dalam cita-cita dan masa depan. Kita tidak hanya bersatu pada hari ini di dalam penderitaan dan pergumulan. Kita harus bersatu dengan cita-cita dan masa depan yang juga
dikembangkan oleh Rasul Paulus di Athena. Dengan berani Paulus mengatakan, karena di Athena ada satu tempat penyembahan kepada dewa, ada tertulis di depan mezbah itu kepada Allah yang tidak kami kenal. Lalu Paulus mengatakan, kami memberitakan Allah kalian juga, Allah yang tidak kalian kenal. Padahal orang-orang Athena belum pernah dengar Kristus, belum pernah dengar nama Musa, tidak tahu siapa Adam, siapa Raja Daud, siapa keturunan orang Israel. Mereka tidak tahu. Itulah salah satu upaya yang digagas oleh Paulus. Banyak pandangannya yang pada awalnya mungkin sulit diterima, tetapi kemudian jika kita telusuri dan mencoba memahami, dia memang mengembangkan agar kita ini selalu terbuka dengan semua umat manusia. Itulah juga yang sering dikumandangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kejadian pandemi, semua manusia, seluruh umat, telah secara bersama-sama disuarakan tentang keprihatinan kerusakan lingkungan dengan segala efeknya. Pemanasan bumi, kita betul-betul merasakan di mana di puncak pun harus pakai AC sekarang. Kalau dulu tidak, mungkin generasi tua kita tahun berapa? Jangankan 70-an, 80-an pun masih dingin mungkin. Kalau ke sana, salah satu contoh. Yang kedua, seluruh masyarakat dari segala bangsa juga merasakan bahwa umat di bumi harus bersatu dalam masalah-masalah sosial, bukan hanya dalam lingkungan hidup atau krisis lingkungan hidup, tapi juga dalam masalah-masalah sosial. Karena masalah-masalah sosial itu rentan, gampang sekali membuat sehingga terjadi baik konflik horizontal sesama umat maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah kita. Akibat dari kesenjangan sosial gencar dilaksanakan, sehingga kita mendengar satu bahasa antara rohaniwan yang Kristiani dengan ulama, para pemuka-pemuka agama, para biksu dan bikhu, sama-sama satu suara menyatakan keprihatinan umat manusia. Mulai dari krisis lingkungan hidup dengan masalah-masalah sosial, sehingga kemudian bermuara mengajak agar, oleh karena kuncinya adalah para pemimpin kita, tapi juga harus ditopang oleh masyarakat, sehingga menyuarakan agar penyelenggaraan negara kita menjadi semakin baik. Banyak yang berjiwa baik dicatatkan oleh bahkan media, negarawan-negarawan yang sangat baik di negeri kita ini. Mengharapkan aparatur negara yang baik, yang bersih, sehingga memiliki kinerja yang sangat baik. Itu merupakan pergumulan bersama. Ini harus kita suarakan, dan memang
bukan belakangan ini saja. Terbukti dengan gereja-gereja kita juga kemudian kalau dari kacamata pengajaran iman ini kita sebut dengan yaitu cara bergereja yang inklusif. Karena kita pernah terjatuh kepada cara bergereja yang eksklusif yang sangat larut dengan ritual kita, dengan ibadah-ibadah kita tertutup. Sehingga kita terlalu menekankan bahwa dalam bergereja, dalam beragama yang lebih penting adalah mengurus ruang privat yang menyangkut soal moral, etika, sehingga batin kita ini dibagusi, kita bisa khusyuk betul-betul, teduh, sejuk, hikmat beribadah. Bila perlu kita sering retret ke tempat-tempat yang sepi dan sejuk, kita betul-betul menghayati kehadiran Tuhan. Lalu kita merasa hidup kita ini sudah penuh, tidak ada yang kurang. Lalu kemudian kita pun kembali diingatkan bahwa dalam kehidupan ini kita juga harus melihat sesama sebagai ciptaan Tuhan. Makanya kita kembangkan corak kehidupan yang inklusif, bahwa agama dan gereja tidak hanya mengurusi ruang privat tapi juga ruang publik. Agama juga mengurus agar umatnya berdisiplin, ikut menjaga lalu lintas, ikut menjaga kebersihan, ikut merawat fasilitas publik, karena itu merupakan kepentingan bersama. Dalam terang firman hari ini kita mungkin cepat mengatakan, wah ini kan firman eksklusif ini. Kenapa? Karena dari ayat 3 sampai ayat 14 dia berbicara tentang penebusan. Itu adalah istilah-istilah yang akrab bagi warga Kristiani. Tentang penebusan, kita dibuat menjadi anak-anak Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian ayat 7 kita beroleh penebusan. Lalu ayat 9 ya. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita yang mau menyambut putranya yang lahir di Bethlehem. Bukankah ini adalah istilah-istilah yang eksklusif yang tidak mungkin untuk kita sampaikan di ruang publik? Benar. Tapi apa yang dimaksud dengan firman ini adalah merupakan sebuah rumusan tentang keselamatan yang telah diterima oleh dan disambut oleh orang-orang yang menyambut sang putra yang lahir di Bethlehem. Itu benar, tetapi dengan keselamatan yang sudah diterima, di mana kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan, kemudian kita telah menerima banyak rahasia tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan dan bahkan masa kekal. Bahkan mulai dari ayat 3 dikatakan kita juga telah menerima berkat-berkat rohani dari surga. Kalau saya bacakan ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Apa saja berkat sorga, berkat rohani? Ya, keselamatan, pengampunan, dimampukan untuk memahami arti pengampunan, sehingga kita beroleh
kemampuan untuk menguasai diri. Kita diberi pengertian dan pemahaman, di mana dengan itu kita seterusnya juga diberi kemampuan untuk mengatasinya. Bukankah menguasai diri sehingga kita tidak terus-menerus larut dalam kekurangan-kekurangan kita merupakan sebuah corak kehidupan yang kurang baik? Ternyata berkat rohani yang dimaksud adalah termasuk kemampuan kita untuk memulai hidup yang baru, membuka lembaran yang baru, bukan dalam arti langsung final. Itulah dalamnya yang dikatakan oleh Martin Luther. Orang Kristen adalah simul justus et peccator. Kita adalah sekaligus orang berdosa dan orang yang sudah diampuni. Sampai mati pun kita masih berdosa, tapi sampai mati pun kita sudah diampuni. Itu maksudnya gimana ya? Bukan maksudnya diralat dalam Roma 6. Bukan maksudnya semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia. Bukan maksudnya boleh berbuat dosa, bukan. Tapi karena yang dimaksud dengan dosa itu adalah, menurut berdefinisi, dosa adalah melenceng. Ibarat rel keluar dari rel. Jadi hidup kita ini berdefinisi adalah untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi diri, lebih dari mengasihi orang tua, per definisi. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia sudah tamat, sudah final, dan mengatakan bahwa hidupnya 100% memang lebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahwa hidupnya untuk Tuhan, dia tidak mau lagi mengejar kemuliaan diri, dia tidak mau lagi egois, dia tidak mau lagi hatinya terganggu oleh harta, dia tidak mau lagi sama sekali ya kalau bisa ya 100% jauh dari dosa. Nah, tapi ini bahayanya. Jangan kita jadikan dalih, jangan kita jadikan sebagai senjata, yaitu Aisyah na sempurna. Bahasa sedang Allah Homar Minggu, Aisyah na sempurna. Katanya kan, dang Allah, dengar manusia na sempurna. Dang Allah Homar Minggu. Padahal memang kita tidak sempurna, tapi apa nggak mampu marminggu, gitu ya. Hai puasa tiap hari di topariho inatta, Aisyah sempurna. Au sadari dang puas malodak kumuruhi inatta ninna kambuh ninna asamuratna malodangi muruki jolma sahli sadari ninna. Padahal ada orang sekali setahun pun nggak pernah dia lalu tangan sama istrinya. Jadi isinya sempurna. Jadi mempertopengkan kita ini tidak sempurna, berarti kita boleh dong ngapa-ngapain. Itu keliru, harus kita luruskan. Kalau dikatakan kita mungkin tidak luput dari kekurangan, itu mungkin artinya adalah kalaupun bersalah, imanane dokna dosa naso tinutun. Mungkin dalam RPP kita, ada buku RPP di gereja. Sebetulnya RPP kita ini kalau kita jalankan, apa dahsyat juga ya. Jadi dalam RPP itu ada namanya dosa hasian. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ya, dosa hasian?
dosa favorit. Artinya tiap-tiap orang punya dosa favorit masing-masing. Ada orang dosa favoritnya berzina, ada orang lagi dosa favoritnya harta, ada orang lagi dosa favoritnya gila hormat, ada lagi orang dosa favoritnya suka menghakimi orang lain. Begitu dia lihat orang lain, dia ingat dosa orang lain, dia lupa bahwa dia juga punya dosa. Itu namanya dosa hasian, dosa favorit. Tiap orang berbeda-beda. Mungkin kalau dalam kehidupan masyarakat kita bilang itu ada orang ada dosa sosial, ada dosa moral, ada dosa kriminal. Tangannya gatal kalau enggak bertindak kriminal. Kalau enggak mencaci maki orang, dalam 1 bulan dia harus ada yang dia caci maki. Kalau enggak dia caci maki, hatinya enggak puas. Gitu. Itu namanya di RPP. Sebetulnya tujuan dari RPP bukan menjatuhkan, tapi memagari, kalau bisa menyembuhkan agar dia sembuh dari dosa hasian itu. Dia diingatkan bahwa dia punya dosa hasian. Disinilah kita lihat adanya hikmat dan pengertian yang dikatakan dalam ayat berapa tadi, bahwa Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan pengertian, ayat 8 ya. Dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi dari ayat 3 sampai ayat 14 itu daftar dari berkat-berkat rohani. Berkat rohani itu tidak hanya penebusan, tidak hanya bahwa kita ini anak Allah, tidak bahwa kita itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dalam ayat 13 dikatakan, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi berkat-berkat rohani itu banyak, termasuk diberi kita pengertian dan hikmat sehingga kita mampu menguasai diri, sehingga kita melepaskan diri dari jerat-jerat perangkap yang membuat kita betul-betul terpuruk, larut di dalam kehidupan yang lama. Kalau bisa kita diangkat, memohon kekuatan Tuhan sehingga kita diangkat memulai proses yang baru. Mungkin prosesnya nggak langsung final, tapi proses terus-menerus dalam doa, dalam ketekunan kita berupaya agar Tuhan membimbing, menguatkan kita sehingga kita semakin seturut dengan firman-Nya. Jadi kalau dalam hidup keagamaan yang inklusif, kalau dikatakan hidup keagamaan yang inklusif, memang ajaran semua agama eksklusif, tidak untuk dicampur baurkan. Kita tentu tidak mengatakan bahwa kita menyatu, bukan berarti agama ini menjadi sinkritisme. Kalau sinkritisme adalah percampuran ajaran keagamaan sehingga tidak jelas mana agama A, mana agama B. Bukan itu. Yang dimaksud adalah ketika agama itu dijalankan menurut agamanya masing-masing, kita memiliki penghayatan di dalam ajaran yang kita imani, lalu berangkat dari yang kita imani yang sudah mengaruniakan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat surgawi, kita juga dimampukan untuk membawa keselamatan dan kabar baik kepada semua orang. Memberitakan kebaikan Tuhan tidak berarti kristenisasi, dalam arti memaksa orang agar menjadi orang Kristen. Itu enggak guna, karena orang tidak akan bisa mengimani kalau tidak dikaruniakan. Jangankan yang belum Kristen, yang sudah Kristen saja kita ajak agar betul-betul memperdalam, menghayati imannya, sehingga dia betul-betul menghayati firman Tuhan yang sudah didengarkan. Itu saja pun tidak akan mampu dilakukan kalau bukan Tuhan melalui Roh-Nya bekerja sehingga dia
memulai proses pembaharuan hidup sehingga semakin mendekati apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga yang dimaksud dengan panggilan hidup inklusif, umat beriman yang inklusif dalam arti terbuka untuk memberitakan kebaikan Tuhan, marilah kita sama-sama meminta kekuatan sehingga kita diberi hikmat hati yang bijak, kekuatan, diberi kecukupan berkat agar kita juga mampu memberitakan kebaikan Tuhan dengan kata, dengan perbuatan, dengan tegur sapa, dengan kepedulian kita terhadap sesama. Tidak harus semua harta kita berikan kepada orang. Wah, ini orangnya baik ya. Tidak hanya seperti itu, tapi menghormati orang, menghargai orang, menerima orang apa adanya, menghargai perbedaan, itu juga merupakan sebuah bentuk kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Untuk apa? Kasih harta, kasih uang, tapi kalau tujuannya juga adalah agar membuktikan bahwa saya lebih hebat dari situ. Untuk apa? Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Kalaupun kita memiliki kemampuan, kelebihan, harta, jabatan, dan sebagainya, bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena anugerah dan pemberiannya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kehidupan yang seturut dengan maksud Tuhan, tentunya merupakan sebuah panggilan yang akan terus kita suarakan, kita upayakan, kita latih, sehingga kita semakin Tuhan mampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan mengaruniakan kepada kami banyak berkat. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang tidak terhitung, yang kami nikmati sepanjang tahun yang lalu, yang kami yakini Tuhan, kami amini. Tuhan juga masih menyediakan di tahun yang baru ini, di tahun 2021, berkat yang banyak, baik berupa berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Terima kasih untuk masa depan yang semakin menjanjikan, termasuk juga ya Tuhan, dengan harapan akan mengakhiri pandemi. Kami tetap memohon pertolongan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, agar kami semakin Tuhan mampukan untuk memberitakan kebaikan Tuhan terhadap sesama melalui kata dan perbuatan. Ampuni kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hujan berkat kan terjun.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap pelayan yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.